Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Neng, kita berjumpa lagi pada channel Ruang Misteri. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen video di bawah ini. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar kalian mendapat notifikasi video terbaru dari kita. Langsung aja kita memulai ceritanya. Kenalin, nama Ane Dante. Ane tinggal di sebuah kota di pinggir Jakarta. Kota yang termasuk di dalam jargon Jabodetabek, tepatnya di barat Jakarta, yang ada sungai Cisandinya. Pasti tahulah, Ane suka nongkrong di warkop di bilangan Joglo, Jakarta Barat, sekalian kumpul sama teman-teman. Kira-kira sebelum bulan puasa, saat nongkrong, salah satu teman Ane, si Jiung, punya usulan buat naik gunung. Jiung, woi brother, lebaran lu pada gak kemana-mana kan? Daripada kita cuma nongkrong di warkop mulu habis lebaran, mending kita naik gunung aja, mau gak? Biar keren kita. Asal, serius lu futsal 20 menit aja napasnya udah gak kuat, apalagi naik gunung Jiung, gua serius mau gak? Semua setuju dah. Jiung, tapi kira-kira ke gunung mana ya yang bagus gunungnya? Woi Dante, kemana nih enaknya? Kan di sini yang suka mendaki gunung cuma lu doang. Gede, Guntur, Cikuray, Papandayan, udah semua lu daki. Kira-kira kemana nih? Dante, kalau menurut gua sih kita ke Merbabu, Sumbing atau Sindoro aja. Sekalian nanti di sana ada temen gua, namanya Jawa sama Ical. Mereka juga berpengalaman di 3 gunung itu. Jiung, ya udah, oke, fix, kita ke Merbabu aja. Gua sering lihat di Instagram, Merbabu bagus banget, apalagi banyak edelweissnya. Ibad, iya tuh bang, kita ke Merbabu aja. Ya udah, fix, tanggal aja. Alvin, iya tuh, mumpung liburan UAS kuliah. Ya udah, kalau kata gua sih tanggal 16 sampai 22 Juli aja, gimana? Ojan, gua mah ikut aja ya. Jiung, ya udah, fix tanggal segitu. Kumpulin uang, terus apalagi teh? Dante, siapin karir, sleeping bag, matras, tenda, nanti nyewa. Logistik buat di gunung. Dan jangan lupa ya, sepatu atau sandal gunung. Jiung, ya udah fix, nanti gua kabarin Irul, Pi, Dejan, sama Yopi. Dah, gua pengen balik, udah lumayan malam. Semua, ya udah. Dante, sampai tanggal 16 ya di stasiun Sudimara, Jombang, ngumpul di sana. Semua, oke, bye. Setelah Ane ngurus masalah sewa, menyewa tenda dan tiket kereta, kita naik kereta Bengawan, turun di stasiun Lempuyangan, Jogja. Dan pada tanggal yang telah ditentukan, tanggal 16 Juli, kita semua berkumpul di stasiun Sudimara. Setelah packing pulang di stasiun, kita sempetin berdoa, kita langsung berangkat naik komuter ke Tanah Abang. Terus dari Tanah Abang ke Pasar Senen. Di Senen kita nunggu sejam sampai keretanya siap. Pukul 11.30 kereta siap dan kita naik. Oke. Setelah perjalanan dari stasiun Pasar Senen yang dimulai pukul 11.30, kami sampai di Lempuyangan pukul 20.35. Kondisi di Jogja saat itu gerimis hujan. Kami berteduh di Lempuyangan. Saat reda kami berjalan ke Malioboro. Dan kita ngegembel di Malioboro sampai pagi. Cukup berkesan awalnya buat Ane, karena kita benar-benar tidur di trotoar Malioboro sampai pagi. Untung gak hujan lagi. Paginya, kami ibadah dulu di Masjid Malioboro. Nah, setelah ibadah, kami naik Trans Jogja, jurusan Terminal Jombor. Di sini udah mulai horornya. Awalnya, bus sepi kan. Kita semua duduk. Nah, saat bus berhenti di halte buat cari penumpang, banyak orang masuk dan diantaranya cewek-cewek
dan lansia. Nah, otomatis kami sebagai laki-laki ngalah dong. Kita mutusin berdiri. Aneh ngalah buat seorang kakek tua yang kelihatannya capek banget. Aneh menurut Aneh, karena kondisi saat itu pagi hari di mana orang-orang baru bangun dan seger buger. Nah, pas di perjalanan itu, si kakek bangun terus dari duduknya buat bisikin Aneh. Jujur, Aneh awalnya agak risih, tapi anehnya yang dibisikin dia ke Aneh itu segala hal tentang hidup Aneh. Aneh rada gak percaya karena dia tahu semuanya. Lalu, saat sampai hal Kiara Condong apa namanya gitu, tuh kakek turun dan hilang. Belah adalah Aneh sama teman-teman Aneh rada tertegun. Semua teman Aneh juga ngeliat itu. Firasat Aneh udah buruk. Temen juga nanya Aneh apa yang udah dia bisikin ke Aneh. Tapi Aneh cuma diam dan menjawab kalau ada sesuatu yang ganjil di dalam perjalanan, itu lebih baik diceritakan saat kita sudah kembali ke rumah. Teman Aneh pada paham apa maksudnya, jadi gak bertanya lagi. Kita sampai ke terminal Jombor jam 8. Dari Jombor kita naik bis Ramayana jurusan Tidar Magelang. Nah, di Tidar ini tempat Aneh janjian buat ketemuan sama Mas Ical dan Bang Jawa. Dan dari Tidar kita naik bus Engkel jurusan Kopeng Salatiga. Kita turun di pintu pendakian Wekas sekitar jam 11 siang. Pas turun, udara sejuk pegunungan menyapa kami. Di belakang kami terlihat angkuhnya Gunung Andong dan Bukit Kelomoyo. Di kejauhan terlihat Sumbing Sindoro menyembul di antara awan. Dan di depan kami terlihat perkasanya Merbabu. Melihat Merbabu, kawan-kawan Aneh langsung ngeluh. Jiung, wah gila, tinggi bener. Mana pendakian pertama lagi? Asad, lu sih, milih Merbabu. Kenapa nggak Sumbing atau Sindoro aja? Coba lu milihnya. Aneh, udah jangan ngeluh. Kalau naik gunung ngeluh itu nanti pas di pendakian malah dibuat susah sesuai apa yang kita keluhkan. Lagian, Merbabu sama Sindoro tingginya di kisaran 3.100-an. Merbabu 3.142 mdpl. Sindoro cuma beda dikit. Apalagi Sumbing yang 3.400-an. Mas Ical, betul itu. Alam iki urip. Apa yang kita sugestikan itu akan diwujudkan. Alam. Mas Ical ini punya kelebihan yang diberkahi oleh Allah. Jawa. Ya udah ayo. Base masih jauh ini, mungkin sekitar 3 atau 4 kilometer. Kita akhirnya jalan menuju Base. Nah, saat di perjalanan kita melewati hutan pinus. Di hutan pinus ini, Yopi, Irul, dan Alpin dengar suara nangis dari sebelah kanan. Posisi jalan mereka di belah kanan jalan itu jurang loh, yang dituliskan pendakian jalur Wekas kedua. Pasti pada tahu kalau pernah lewat Wekas. Mereka tiba-tiba lari dan bilang, Yopi, Dante, ini gunung angker ya? Aneh, walah, angker apanya Yop? Wong indah kayak gini kok, lihat tuh pemandangannya. Yopi, serius teh? Tanya Irul dan Alpin dah. Irul, iya teh, gua denger suara-suara gitu. Ih, serem jir. Yopi, Pin, lu ngapa diem baik? Alpin, udah diem aja, jangan dibahas, gak usah sugesti. Mas Ical, udah gak apa-apa, jalan aja, cukup lama kami jalan ke base camp. Jujur, ini nguras tenaga, belum jalur pendakiannya. Kami akhirnya tiba di base camp sekitar sejam. Base camp Kekas ini udah di ketinggian 1900 mdpl. Sampai base camp udah zuhur dan kita ibadah, pesan makanan dan istirahat. Kita emang udah rencana nginep di base camp. Pak Andre ini pada tahu pasti yang pernah ke Merbabu via Wekas. Jujur, Aneh rasanya tuh ngantuk banget di sini. Aneh habis makan langsung tertidur sampai besok paginya. Ngelewatin sholat asar, maghrib, dan isya. Pas bangun udah subuh. Aneh rada geli ketawa ngeliat teman-teman Aneh pada kedinginan. Apalagi teman Aneh, si Ibad, tidur sambil berdiri. Ngakak Aneh. Semua Aneh bangunin buat sholat subuh dan packing ulang.
Nah, saat Ane mau ambil wudhu, Ane pegang airnya. Dan rasanya konyol dinginnya. Setelah sholat, kita keluar buat ngeliat pemandangan. Cuaca masih rada gelap. Pas kita ngeliat ke atas, sekilas ada orang hitam tapi terbang. Alpin dan Dejan yang takut setan langsung masuk lagi ke base camp. Sedangkan yang lain pada cengok ngeliatin itu benda hitam. Buat nenangin Ane bilang, "Ane, ini cuma ilusi optik mungkin, apalagi sinar matahari mulai nongol tuh, Mas Ical. Itu bukan ilusi optik kok, itu emang bener makhluk sini, itu penghuni pos 1 bayangan." Ane mikir, karena Mas Ical ngasih tahu ini di depan anak-anak, pada nelen ludah jadinya. Lalu bilang, "Bang," Jawa nyambung. Jawa, "Gak apa-apa kok, udah jangan dipikirin, asal kalian gak macem-macem, gak ganggu aja." Yo wes, yuk masuk, kita packing ulang lagi. Dari sini, Ane mulai ngerasa bahwa ini bakal lebih horor dari Cikuray, dimana Ane ngeliat kuntilanak tanpa mulut di pos 6 Cikuray. Anehnya, merbabu itu gak ada riwayat horornya sama sekali di kalangan pendaki. Dibandingkan Gunung Salak, Slamet, dan Ciremai, bahkan dengan Gunung Gede dan Arjuna, Weliang yang ada Alun Surya, kencananya di Gede, bahkan Alas Lali Jiwo, serta ngunduh mantunya Arjuno Welirang. Merbabu gak seserem mereka, tapi Ane teguhin niat Ane. Wong Ane gak ada niatan buat ganggu kok. Ya wes lah, lanjut. Setelah kami packing ulang di dalam base camp, kami bersiap memulai pendakian. Kira-kira jam 7.30, kami kumpul di depan base camp sambil doa. Kami bagi posisi pendakian. Mas Ical dan Bang Jawa sebagai leader karena mereka hafal jalur. Dan posisi Ane sebagai sweeper. Bukannya sombong kan? Posisi Ane di sini bisa dibilang cukup berpengalaman dan paling kuat napasnya. Ane gak ngerokok, gak kayak kawan-kawan Ane. Kami start pendakian. Jalurnya masih jalur susunan batu. Kita ngelewatin rumah-rumah warga. Lalu jalan sedikit nanjak sebelum masuk vegetasi. Saat nyaris masuk vegetasi, jalanan batu terputus. Di ujung jalan terdapat makam yang bertulis Eyang. Temen Ane pada parno ngeliat ada makam. Ngeliat mereka parno, Mas Ical langsung ngingetin, "Ora usah wedi yo, wong cuma makam." Dejan, "Wah mas, gua takut, kok ada makam segala sih?" Yopi, "Slow sih Jan, gak ganggu, niat bersihin, ntar kalau ngeliat keindahan di gunung juga takutnya hilang. Nih, filter sebatang." Ane, wancik, kuat nanjak sambil ngudut. Yopi, biar gak takut dia. Tiba-tiba, angin berdesir cukup kencang datang dari atas. Bukan horor sih, tapi emang angin gunung menuruni lembah. Bang Jawa, "Ya udah, ayo jalan, udah mendung itu." Ane, "Ya udah, ayo." Ane ngerasa ada bayangan di balik bangunan makam yang sedikit mengintip. Pendakian dimulai lagi. Kita berjalan sampai ada kucuran air dari pipa. Nah, di sini kami mengisi persediaan air buat di atas. 15 menit kita di sini. Akhirnya kita jalan lagi. Di jalan menuju pos 1 Pohon Tumbang, banyak suara-suara aneh yang Ane akuin bukan suara hewan atau angin. Ini seperti suara obrolan-obrolan yang terasa dekat. Tapi saat kita sadar ini gak wajar, suara itu menjauh. Entah teman Ane pada ngerasa atau enggak. Yang jelas Mas Ical ngingetin, "Jangan melamun yo, kiri jurang." Ane paham, Mas Ical bilang gitu supaya anak-anak gak fokus sama suara itu. Karena Mas Ical sadar bahwa anak-anak dengar semua suara itu. Terbukti setelah cerita mereka saat kembali ke Jakarta. Kita jalan terus sampai akhirnya di pos 1 Pohon Tumbang. Nah, di Pohon Tumbang ini, si Ojan katanya ngeliat nenek-nenek dan pingsan. Mas Ical langsung nyamperin Ojan, dan dia komat kamit. Akhirnya, si Ojan sadar, tapi dia diem aja. Saat kita deketin, Mas Ical bilang,
jangan banyak tanya. Yalah, Gondes, ada apa-apanya ini pasti. Karena kabut mulai turun dan suasana mulai dingin, kita lanjutin buat jalan. Di jalan banyak banget godaannya. Ada yang ngeliat kijang emas lah, harimau putih, atau monyet gak beruntut. Aduh, ini jalan siang aja diganggu. Walau diganggu, kita tetap jalan terus sampai pos 1 Telaga Arum. Nah, di sana kami break. Mas Ical yang ngingetin. Pokoknya jangan takut, kita jalan terus aja. Res berapa menit Dante? Ulangi, Mas Ical. Pokoknya jangan takut, kita jalan terus aja. Res berapa menit nih Dante? Aneh, 10 menit aja mas. Mas Ical, yo wes, dek 10 menit. Serasa cukup dek. Kami melanjutkan jalan kami menuju pos 2. Ya memang di pos 2 itu nanti kami niat memasang tenda. Di pos 2 rencananya kami ngecamp 3 hari 2 malam. Selama perjalanan ke pos 2 tidak terlalu banyak gangguan, hanya sekelebat bayangan di belakang yang terus mengikuti. Aneh, positif thinking aja. Mungkin monyet, jalur Wekas banyak monyetnya, dan juga lebah. Karena di jalur menuju pos 2 itu ibarat lautan bunga dan delion. Jadi, saran kalau yang mau lewat Wekas, hati-hati lebah sama monyet. Setelah 4 jam perjalanan, kami tiba di pos 2 Wekas. Kira-kira jam 11.30. Di pos 2 ini, aneh terpana dinding punggungan di sebelah kanan. Dari arah datang begitu mempesona. Fik, di akhir cerita, aneh muterin tuh pos 2. Di situ ada jurang. Aneh deketin tuh ke bibir jurang. Aneh nambah terpesona. Di bawah ada air terjun yang lumayan deras, tapi terlihat cukup jauh di dasar jurang. Tiba-tiba Mas Ical bisikin aneh, Curuge tempat adus kuntilanak, atau bahasa Indonesianya itu curugnya tempat mandi kuntilanak. Walah, dalah, ente emang punya sik sensei mas, tapi jangan belak-belakan juga mas, gumam aneh. Aneh gak terlalu takut gitu-gituan, tapi cukup merinding juga sih. Lalu aneh ngalihin, ya wes mas, kita pasang tenda aja, sekaligus masak buat makan siang. Akhirnya kami pasang tenda dan masak siang itu. Setelah tenda dipasang dan makan siang tersaji, kami makan siang itu. Terasa nikmat di udara yang sejuk, kedinginan-kedinginan. Udara terasa lembab walau matahari terik siang itu. Wajar sih, pos 2 Wekas ada di ketinggian 2500 mdpl. Setelah makan, terdengar suara azan yang dibawa angin dari lembah. Kami ibadah. Setelah ibadah, Mas Ical sebagai leader bagi-bagi tugas buat nyari kayu bakar buat nanti malam. Mas Ical, ayo siap-siap cari kayu bakar buat api unggun nanti malam. Suhunya bisa sampai nyaris 0 derajat soalnya. Ayo cari kayu. Kita bagi-bagi tim. Jangan hancurin tanaman yang masih hidup ya. Aneh. Oke, kita bakal bikin 3 tim. 1 tim 3 orang. Jadi ada 9 orang yang nyari kayu dan 4 orang sisanya bakal jaga tenda. Kelompok 1 Jiung, Azat, Iban. Kelompok 2 Alpin, Ojan, Irul. Dan kelompok 3 gua, Ii, sama Doble. Dejan, Bang Jawa, Mas Ical, sama Yopi jaga tenda. Oke, mencar kita, jangan ngilang. Kita nyari kayu, gak ada gangguan kali ini. Ya setidaknya buat kelompok aneh, gak tahu kelompok lainnya. Yang jelas aneh nikmatin itu nyari kayu sambil lihat-lihat pemandangan. Ada monyet loncat dari pohon ke pohon. Setelah lumayan lama nyari kayu, aneh mutusin buat balik ke tenda sama kelompok aneh dengan membawa kayu yang cukup banyak. Saat tiba di tenda, kelompok lain udah pada sampai semua. Cuma anehnya si Ojan menggigil ke dindingnya. Aneh akuin emang cukup dingin, angin terus bertiup. Tapi kondisi saat itu terik, ada hangat-hangatnya dikit. Aneh awalnya positif aja kalau dia emang kedinginan. Tiba-tiba Mas Ical megang tengkuk Ojan.
dan melakukan tarikan gaib, gitu kayak di film-film Tukul atau Kiprana. Wah, tiba-tiba Ojan tidur, ajaib jir. Terus Mas Ical bilang, kan saya udah bilang, jangan coba-coba cabut pohon atau tanaman yang masih hidup. Aneh, emang Ojan kenapa mas? Mas Ical, Ojan itu matahin dahan kayu yang ternyata itu tempat siluman monyet. Belah, anak-anak yang dengar makin parno. Duh, kenapa Mas Ical selalu gini ya? Semua cuma diem tanpa bahasa. Waktu terus berjalan. Udara makin dingin, kabut pun mulai turun. Jarak pandang di sekitar tenda menipis. Semua mulai pakai falka masing-masing. Terus kita masuk tenda masing-masing. Tenda aneh berisi 6 orang. Suara azan asar terdengar. Sepi kondisi pos 2 saat itu. Cuma ada kami dan 2 pendaki yang mengambil posisi camp jauh di ujung pos 2 arah puncak. Kami pun ibadah. Nah, saat sholat di dalam tenda ini, tenda kami seperti dilempar pasir atau kerikil kecil. Setelah kita cek keluar, ternyata gak ada siapa-siapa. Aneh pikir orang iseng ya atau monyet, tapi ini gak ada siapa-siapa. Andai ketiup angin, penyangga depannya rubuh. Kita positif aja terus untuk mecahin suasana aneh, ada usul ke teman-teman yang di tenda aneh buat keluar lagi dan ngopi. Temen di tenda yang lain juga pada keluar. Saat keluar, udara terasa menusuk hingga rusuk sore itu. Yopi, dingin banget teh, gua gak kuat. Aneh, lama-lama juga bisa Yov. Irul, gua kira sama kayak AC rumah. Semua langsung ketawa dengar kata-kata Irul. Kita ngopi sampai nyaris maghrib. Ada juga yang ngerokok juga. Kita bercanda-canda hingga waktu penentu. Teror datang. Yang maghribnya ulangi. Semua langsung ketawa dengar kata-kata Irul. Kita ngopi sampai nyaris maghrib. Ada yang ngerokok juga. Kita bercanda-canda hingga waktu penentu teror datang. Ya maghrib. Tentu, kami gelar matras sama tikar plastik di luar. Kami nyalain api unggun dan sholat di atas matras. Hangat rasanya. Kami ngobrol dan bercanda ketawa-tawa. Sampai tiba-tiba berhenti saat ada tawa asing yang ikut gabung di tawa kami. Dobleh, wancik, siapa itu ketawa kayak cewek? Yopi, haha, nah Irul suaranya kayak cewek. Ii, jangan sompral ah Rul, jangan bikin takut. Irul, anjir, bukan gua, sumpah demi Tuhan. Mas Ical, coba lihat atas pohon di sebelah kanan. Jancuk, itu 3 kuntilanak. Itu penampakan beneran, bukan aneh doang yang ngeliat. Jujur, lagi nih, aneh. Gak takut ginian, tapi risih aneh kalau dimunculin. Aneh mau ngeliatin mereka terbang ke sana kemari. Teman aneh pada tutup kepala, pakai kupluk palka. Serius, ini konyol banget. Bakal gak enak nih perjalanan. Akhirnya kita mutusin buat masuk tenda semua. Sedangkan Mas Ical tetap di luar buat ngejaga. Di dalam tenda semua langsung tutupan sleeping bag. Tapi aneh terjaga dan gak bisa tidur. Yang lain juga pasti gak bisa tidur karena suhu tiba-tiba dingin banget. Mas Ical masuk ke tendanya. Sekitar setengah jam hening. Bahkan azan Isya seperti tak terdengar. Aneh nyoba buat tidur, tapi gak bisa. Tiba-tiba tenda berbunyi. Plak plak plak. Aneh pikir angin atau hujan. Terus Yopi bilang, "Teh, masukin sepatu gua teh, takut basah." Hasan, "Iya teh, sepatu gua juga ya. Posisi lu kan di depan pintu tuh. Keluarin aja tangan lu." Aneh buka seret tenda. Tangan aneh keluar. Aneh, gak ada angin, gak ada hujan. Tapi tenda terbunyi suara plak plak plak. Udah gitu, weh,
tangan aneh ada yang megang. Aneh lihat, ternyata kosong, gak ada apa-apa. Tiba-tiba Irul bilang, tutup bego teh. Itu, lihat di depan lo, Dejan. Tutup teh, itu anjir, apaan itu? Yopi, lah, itu apaan? Tutup teh, gece. Wanjay, itu orang kuntilanak, cuma penuh darah wancik natap ke sini. Aneh tutup tuh. Aneh jadi rada takut. Aneh bilang, tidur gece, jangan banyak bacot.